Dan yang paling saya ingat sekali itu tiap Syekh Akbar datang bawa suguhan untuk beliau Syekh Akbar. Itu pasti. Ya, saya bisa menyampaikan testimoni tentang beliau karena bersama-sama waktu itu, pernah bersama-sama. Jadi beliau itu betul-betul seorang pejuang. Beliau masih bekerja aktif di Trisakti. Jadi kegiatan beliau cuma kantor tarekat, malah di mana waktu itu sih sebetulnya belum ada fasilitas kantor. Jadi beliau membawa pekerjaan ke kantornya ketika sudah pulang, tutup kantor, di mengetik, ngeprint di Trisakti. Jadi betul-betul beliau itu kegiatannya tuh kantor tarekat itu, nggak ada lain. Itu beliau. Dan lagi beliau juga sebetulnya Allah berikan ujian sakit ya, pasti, tapi beliau tidak pernah mengeluh. Sehingga kalau beliau mengaji malam Jumat itu sampai seperti tengkurap ya, karena kan ada masjid, tapi beliau tidak pernah mengeluh dan berobat terus. Nah, itu semangat beliau tuh yang perlu dicontoh itu. Jadi betul-betul berkhidmah, betul-betul sampai dengan akhir hayat beliau di tarekat Idrisiyah ini. Nah, saya sering bersama-sama dengan beliau, sering ngobrol juga. Jadi beliau orangnya yang optimis ya, tidak pernah mengeluh. Meskipun dengan segala keterbatasan tidak seperti sekarang ya. Ada positif ihsan nggak ada waktu itu. Nggak ada. Jadi betul-betul kayak sebagai pejuang-pejuang awal tuh nggak ada fasilitas dari kantor. Sampai kantornya juga dijadikan tempat bekerja. Sekretariat kalau sudah selesai kantor, beliau bawa pekerjaan di sana. Saya pernah datang ke sana, ke Trisakti, karena ada surat harus dibuat untuk ke instansi, ke pejabat. Nah, beliau ngetik sendiri di sana, ngeprint sendiri di sana, tanda tangan. Itu Pak Ali Yusuf tuh betul-betul lah seorang pejuang yang mungkin patut dicontoh lah oleh anak cucu gitu kan. Beliau, karena saya menjadi saksi hidup bersama-sama beliau waktu beliau berkhidmah itu. Saya memang saksi hidup di Indonesia bersama Dahlan dengan Pak Yusuf sebagai ketua Jakarta ya. Dan dia itu benar-benar hikmahnya total lah itu Syekh Akbar. Karena kan kita waktu zaman Syekh Akbar Dahlan itu belum lengkap lah segala macam. Jadi saya dan Pak Yusuf bekerja di kantor, kemudian satu kantor di Trisakti, dan segala sesuatu dalam hal surat menyurat segala macam itu kita kerjakan di kantor, segala sesuatunya. Dan yang bikin kita kagum sama almarhum itu, beliau tuh sebagai pengurus dalam keadaan sakit Pak. Jadi sakit itu kalau di kantor selalu pakai ban, jadi dia punya di dubur itu kayak buka besar gitu, buka besar, sehingga kadang-kadang di rumah aja suka tidur sambil berdiri. Sekarang itu kalau itu sakit gitu. Tapi memang beliau sangat total untuk membantu sebagai pengurus Syekh Akbar, berkhidmah kepada Syekh Akbar. Saya juga sebagai pendamping beliau kan, beliau sebagai ketua, saya sebagai bendahara gitu. Memang saya kebetulan sering berhubungan sama Syekh Akbar kebetulan saya gitu, karena saya tinggalnya baru tulis. Jadi Syekh Akbar sering berhubungan sama saya. Setelah itu saya laporin ke Pak Ali Yusuf, dan beliau selalu tanggap lah dalam urusan, semua urusan pribadi beliau dan urusan tarekat, urusan masjid dan segala urusan. Ya, karena beliau juga istiqomah datang untuk mengaji tiap malam Jumat. Karena waktu zaman beliau itu, zaman Syekh Akbar Muhammad Dahlan itu, kita setiap
malam Jumat ngajinya ya. Jadi malah waktu zaman beliau Syekh Muhammad Dahlan itu mengaji itu mulai jam 10 malam sampai jam 12. Dan beliau meskipun ada keterbatasan sakit, tetap aja beliau itu sambil agak tengkurap karena nggak bisa duduk lama ya. Tapi beliau nggak pernah nggak datang. Jadi menurut saya itu salah satu yang membuat beliau itu karena beliau terbimbing terus, datang ke tempat guru terus, ngaji terus, itu kuncinya sebetulnya. Sehingga bimbingan rohani guru akan membimbing beliau. Apalagi waktu malam Jumat selama berpuluh tahun, 20 tahunan mungkin. Jadi itu sebenarnya faktor yang membuat beliau Pak Ali Yusuf ini bisa berkhidmah dengan hayat dengan penuh semangat meskipun ada keterbatasan, ada sakit itu. Nah, beliau itu kalau ada koresponden surat-surat ke instansi, ke pejabat, beliau yang membuat sendiri. Karena waktu itu belum ada SDM ya, sekretaris belum ada, jadi beliau yang membuat sendiri. Beliau ketik di Trisakti, diketik, di print sendiri. Jadi segala macam yang kaitannya dengan Syekh Akbar beliau yang itu kan, yang hubungannya dengan, karena waktu itu kan kita aktif di itu ya, di Golkar, di pemerintah ya. Kita kegiatan apapun selalu diikutin ya waktu itu. Seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah, ada pengajian Al-Hikmatur Ridho itu waktu itu, Dharma Aji Rasa itu, di mana di tiap menteri itu ada pengajian tiap bulan. Syekh Akbar sudah diundang dengan 40 jamaah. Nah, kalau ada hal-hal seperti surat menyurat, beliau yang melaksanakan. Betul-betul mandiri, nggak ada fasilitas dari tarekat beliau. Jadi berjuang betul-betul untuk tarekat itu dengan modal sendiri itu. Nggak ada karena belum ada sekretariat, belum ada itu. Jadi kantor beliau Trisakti ketika beliau sudah selesai sore, nah baru yang ngejakan itu yang keperluan. Surat menyurat tetap kerjakan di kantor. Jadi yang distribusikan tuh ada Pak Cecep Hidayat, Cecep Hidayatullah, atau kita juga langsung bisa gitu kan. Jadi dulu tuh kita kebetulan berafiliasi ke Golkar, jadi sering ada hubungan ke Golkar. Sampai sering zaman dulu kan ada istilah yang pergi haji kita dikasih jatah free seat gitu. Free seat tuh setengah harga Pak. Jadi yang ngurus tuh kebetulan saya sama Pak Ali gitu, untuk ngurus Departemen Agama, untuk segala macam kantor segala. Memang kita punya kenalan anggota DPR dulu juga yang bantu kita, Pak Haji Mansur itu yang, sehingga kita juga di Jakarta itu hampir setiap bulan ada pengajian bulan ke rumah menteri-menteri, Pak. Jadi ada undangan Golkar segala macam, sampai ketemu, sampai alhamdulillah sampai juga ada bantuan dari Bu Nani, Menteri Sosial gitu kan. Kemarin itulah ya, kerja kita walaupun memang sekretariat ada, tapi sekretariat nggak ada orang lah istilahnya. Cuma kitanya tuh di kantor, tapi kita kerjakan di kantor itu. Alhamdulillah gitu. Iya tetap jalan, sehingga baik segi usaha Syekh Akbar dulu kan, Syekh Akbar punya usaha sama kayak Ekimitrans tuh, ada L300 kayak itu aja travel gitu, tapi seperti travel itu bukan travel sih, pribadi Syekh Akbar aja. Beliau hikmah di Jakarta, karena dia sebagai ketua di Jakarta, jadi beliau di sini fokus di sini. Jadi hikmah beliau yaitu di Trisakti, karena beliau kerja aktif di Trisakti, ke Batu Tulis, ke masjid Trisakti, itu aja beliau. Kantor tarekat. Jadi itu dengan segala kesibukannya. Pokoknya lebih dari 10 tahun, mungkin sampai 15 tahun. Soalnya memang dulu tuh nggak ada penggantian pengurus. Jadi, saya sebagai bendahara juga gitu. Saya sebagai bendahara juga ada 15 tahun, 10 tahun gitu lebih. Iya, jadi apalagi aku Syekh Akbar
mau ke Mekah segala macam. Itu Pak Ali itu sangat getol sekali untuk cari dana, cari segala macam gitu. Supaya kan beliau pernah ke Singapura untuk cari cikal bakal Syekh Akbar Fatah dulu Singapura. Kebetulan saya yang diajak gitu kan, saya sendiri. Juga waktu ke Mekah juga saya gak diajak sama beliau gitu. Saya benar-benar seperti asisten lah, tapi ya mana segala macam lah. Artinya urusan pribadi Syekh Akbar atau urusan organisasi juga kita sama. Dulu juga waktu zaman ada fitnah dulu kan, fitnah sama saudara kan soal tanah wakaf segala macam. Iya, saya sama Pak Yusuf tuh sama teman yang lain, Pak Pur juga, itu juga kita urusin gitu. Alhamdulillah kita disehatkan lah. Pak Yusuf juga dalam keadaan sakit, dia bisa memaksakan. Saya dibuat menjadi di zaman Syekh Akbar Muhammad Dahlan, saya aja 20 tahun. Saya beliau lebih duluan kalau nggak salah. Saya 20 tahun datang mengaji tiap malam, 20 tahun, saya tahun 80 sampai dengan tahun 2000 ya. 20 tahun, beliau lebih lama lagi sebetulnya. Saya nggak tahu persis mulai kapan, tapi saya kan belakangan datangnya, tahun 80 belum udah ada. Lebih dari 20 tahun beliau berkhidmah, sampai akhirnya beliau masih tetap berkhidmah. Saya kagum tuh, beliau tuh tidak punya kendaraan, paling naik umum dari jalan kaki gitu kan ke masjid gitu, dan tidak ada kendaraan sama sekali. Samping itu, dan beliau dalam keadaan sakit itu dipaksa terus. Kalau duduk masih bisa, tapi kalau nggak pakai badan tuh kayaknya sangat menderita gitu. Beliau udah 10 tahun lebih kayaknya. Kalau dulu kan memang zaman saya orang dalam kan kepengurusan cuma sedikit ya, belum lengkap seperti sekarang gitu kan. Hanya Pak Yusuf sebagai pimpinannya, Hasbullah, saya termasuk juga mungkin Pak Hasbullah termasuk. Itu aja. Sebagai ketua, meskipun yang dikerjakan semuanya, sekretaris juga, ketua juga, karena belum ada sekretaris, belum ada SDM. Jadi semuanya beliau kerjakan. Saya betul-betul salut, beliau itu dalam keadaan diuji sakit, dia tidak pernah mengeluh, berobat terus itu ya. Sakit itu ya, sehingga duduk susah kan wasir ya. Jadi kalau di kantornya beliau pakai ban itu. Kalau di sini agak tengkurap gitu karena nggak mau. Kita nulis di masjid agak tengkurap gitu, miring gitu. Yang paling saya ingat sekali tuh, tiap Syekh Akbar datang, beliau tuh pasti kan beliau kan orang di Cengkareng, Syekh Akbar kan tulis. Itu tiap malam Jumat, kalau beliau datang selalu bawa suguhan untuk beliau Syekh Akbar. Itu pasti. Saya kan awalnya memang tidak kerja di Trisakti, di pabrik motor Yamaha. Nah beliau udah pindah aja lah gitu, pindah aja. Walaupun memang secara syariat gitu, kita di Yamaha tuh penghasilan kurang gitu ya. Cuman karena kita juga mau belajar hikmah sama beliau, supaya komunikasi kita deket gitu Pak. Akhirnya saya pindah juga. Tinggal bantuan paling suka kebetulan di kantor tuh SDM gitu. Jadi saya pindah ke Trisakti nggak bantuan beliau. Saya masih kerja di pabrik Yamaha, tapi saya pindah karena kita emang supaya ke komunikasi lah Pak. Saya kan kalau saya kan di pabrik motor di Pulau Gadung, agak sulit ya. Dan juga kita di perusahaan Jepang kan untuk izin agak sulit gitu. Alhamdulillah secara di Trisakti saya sering bisa izin tuh Pak, bisa izin. Walaupun dari segi materi kurang ya, tapi alhamdulillah berkah Pak, berkah. Dengan saya pindah ke Trisakti, saya bisa punya rumah, saya bisa punya kendaraan gitu kan. Sebetulnya syariatnya iya, makanya alhamdulillah karena syariat dari Pak Yusuf saya bisa pindah. Itulah aspirasi yang bisa saya sampaikan.
karena memang saya selalu berdoa sama Pak Ali itu mana-mana urusan itu yang paling dekat lah saya sama Pak Ali. Dan alhamdulillah saya lihat anak cucu beliau waktu dulu mah tidak begitu aktif ya, cuman Pak Taufik itu sangat aktif sekali karena Pak Taufik juga di Trisakti juga, jadi Bapak Yusuf konsep, Taufik yang ketik. Nah, sekarang kami lumayan tuh. Itulah sekarang anak cucunya itu hikmahnya bagus-bagus. Alhamdulillah, aduh saya, wah nih berkah orang tua sama turut masyarakat. Anak cucunya sekarang, aduh, alhamdulillah Pak, dalam segala bidang ibadahnya, bisnya, meningkat semuanya. Berkat dari orang tua yang turut sama masyarakat, yang berhina total. Mudah-mudahan dengan barokah kalomah guru-guru kita Ustaz Akbar Muhammad Kapolres ini, beliau ada dalam berkah Allah SWT di alam barzah. Mudah-mudahan alam barzah dijadikan menjadi bagian taman-taman surga yang buatan beliau. Insya Allah beliau telah lulus sebagai murid karena berkhidmat sampai dengan akhir hayat beliau. Kita yakin beliau adalah ahli surga.